Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para netizen, para subscriber, para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang sedang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar negeri, yang di Hong Kong, yang di Jerman, yang di Thailand, Taiwan, yang di Macau, maupun yang di Brunei Darussalam, dan yang di Singapura. Semuanya, semoga saja Anda di sana tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dan juga diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda di sana lebih bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Anda dapatkan selama ini. Dan juga tak lupa yang berada di Indonesia, yang di Pulau Jawa, dari Jawa Timur, Banyuwangi, Jember, maupun Tuban dan lain sebagainya, yang di Jawa Tengah, Blora, Cepu, Kudus dan lain sebagainya, yang di Jawa Barat, dan juga yang di Jabodetabek, yang di Cirebon, maupun yang di tempat-tempat lainnya, maupun yang di Kalimantan, yang di Pulau Sumatera, Palembang, Medan, Riau, maupun yang berada di Pulau Papua, dan juga yang berada di Pulau Sulawesi, dan tak lupa yang berada di Pulau Bali. Semoga saja semuanya para netizen dari channel Padepokan Gaul diberikan kewilujengan oleh Allah, diberikan keberkahan, dan juga diberikan manfaat. Amin. Baik itu manfaat setelah Anda melihat konten-konten Padepokan Gaul, Anda nantinya juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa selalu tak lupa kami doakan bagi para pemirsa yang mempunyai niatan belajar seperti kami, dan mempunyai niatan belajar dengan kami maupun dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan bersama kami. Semoga saja semua niat Anda dimudahkan oleh Allah tanpa ada gangguan apapun, dan juga diberikan kelancaran semuanya oleh Allah. Dan juga yang sedang sakit, bagi para netizen, para pemirsa, tak lupa henti-hentinya kami doakan juga semoga saja semua penyakitnya, baik itu penyakit medis maupun non medis, segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan juga tidak kambuh-kambuh lagi. Dan yang di saat ini sedang akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, semoga saja nantinya kita bisa sama-sama melaksanakannya dengan baik tanpa ada gangguan dan kendala yang berarti. Di kesempatan konten malam ini, pemirsa, kami mohon izin ingin berjalan-jalan sejenak ke luar daripada Pulau Jawa, lebih tepatnya di wilayah Sumatera, pemirsa. Di literasi dunia manusia di Nusantara sendiri, terutama sekarang Indonesia itu dikenal sebagai negeri yang wilayahnya 2/3-nya yaitu lautan ataupun perairan, dan juga disebut juga negara maritim. Oleh sebab itu, kami dari tim Padepokan Gaul pada kesempatan malam kali ini ingin menguak salah satu mitos yang terjadi di Pulau Sumatera, di wilayah Palembang yang berada di wilayah Sungai Musi, di sepanjang jembatan Ampera, yang mempunyai mitos yang sangat kuat tentang sungai atau perairannya, yang mitos itu mengatakan di setiap tahun di wilayah Sungai Musi, terutama di sepanjang jembatan Ampera, itu pasti akan memakan sebuah korban tumbal, baik itu dari golongan anak-anak maupun dari golongan orang-orang yang remaja. Dan sebagai manusia, kita ya tetap ya kembali kepada Allah, dan juga mempercayai adanya hal-hal kegaiban di sekitar kita. Tetapi sebagai manusia, kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan apapun. Semua di dunia ini ya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai manusia,
intinya kami selalu mengingatkan bahwa kita harus lebih bijak menyikapi apa yang berada di sekitar kita, baik itu suatu hal yang menyangkut tentang banyak musibah maupun banyak merenggut korban atau kerugian maupun yang lainnya seperti itu. Dan kesempatan kali ini kami mohon izin ingin menguak daripada mitos Sungai Musi di sebuah jembatan Amperanya itu sering memakan korban tumbal di setiap tahunnya. Dan alhamdulillah semoga nanti ada salah satu gaib yang bisa hadir dari sana yang benar-benar penghuni asli dan bisa menceritakan sebuah kebenaran yang insya Allah bisa kita gunakan sebagai pembelajaran bagi kita maupun para pemirsa nantinya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini saya masih ditemani mediator Mas Hamid, mediator jomblo. Gimana Mas Hamid? Alhamdulillah baik Mas Hamid jomblo. Sehat, Mas Tis. Alhamdulillah. Mas Tis kumis yang jomblo. Boleh. Belum ada sosok perempuan yang tepat pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah saat ini disyukuri saja Mas. Oh iya gak apa-apa. Semoga saja besok-besok para pemirsa yang berminat dan berniat baik berkenalan dengan Mas Hamid itu dimudahkan. Itu ada WA atau nomor teleponnya di deskripsi YouTube dari channel Padepokan Gaul seperti itu. Dan kami mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Amin. Mas ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya masuk dan yang asli. Bila penyusup atau yang menyerupai otomatis meledak, tidak bisa masuk ke dalam jasad mediator. Semuanya menyesuaikan bahasa Sallallahu Alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib penghuni daripada Sungai Musi yang berada di wilayah jembatan Ampera yang diizinkan hadir dan bisa menceritakan sebuah mitos tentang tumbal yang dimakan oleh golongan gaib penghuni Sungai Musi itu di setiap tahunnya. Salah satu gaibnya yang terkuat, yang benar-benar asli, apabila penyusup nantinya tidak bisa masuk ke dalam jasad mediator teman saya ini. Jadi yang benar-benar asli yang saya maksudkan, yang saya harapkan, salah satunya yang bisa hadir dan kuat, tarik kenal saya. Kecil masuk. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Golongan apa ini? dulunya saya dari golongan ruh seperti kamu. Loh, Tapi sekarang saya menjadi golongan siluman. loh. Nah, untuk bilahi min dzalik. Kok begitu ya? Saya dulunya dukun Oh, yang sering mendatangi Sungai Musi itu sendiri, oh begitu. meminta keinginan saya. Oh, kalau kamu berbohong bukan penghuni asli dari Sungai Musi, otomatis tubuhmu terkena undang-undang di alam gaib terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak, saya tidak berbohong. Memang benar adanya saya seperti itu. Begitu toh ternyata. Oke. Sekarang Heeh. saya menjadi siluman, setengah buaya, setengah manusia yang menyeramkan, Oh. yang mempunyai rambut yang sangat panjang, muka yang hancur, mata besar, serta memiliki gigi taring yang sangat panjang. Oh, gitu perwujudan kamu ya, Mas. Oke, dulu Anda golongan roh. Benar. Anda hidupnya di zaman siapa di saat itu? Saya baru-baru saja. Loh. Berapa Saya tahun baru sekarang? 120 tahun yang lalu matinya. Meninggalnya. Ya berarti itu ya sudah lama. Sebelum negeri NKRI ini merdeka dong. Benar.
Berarti Anda tahu kejadian di masa lampau sedikit banyak tentang daripada negeri ini saat dijajah terdahulu. Ya, Oh, gitu. Dan perwujudan Anda sekarang saat berada di dalam goib menjadi siluman yang iya, menyeramkan, menakutkan itu. ya. Siluman. Yang sering jika manusia Ah, di sana ya diizinkan untuk melihat ah. dari golongan saya. Mm-mm. Ya kadangkala saya itu yang orang-orang sekarang menyebutnya Hmm. hantu air, Hantu air. hantu banyu. Itu Oh. dari golongan saya beserta teman-teman saya menjadi budaknya iblis. Oh. Yang disuruh Hmm. mencari tumbal-tumbal yang lainnya. Alhamdulillah. Entah itu tumbal dari orang yang dulunya meminta keinginan yang datang ke sungai itu sendiri, maupun dari tumbal-tumbal dari orang yang tidak Oh, bersalah. begitu. Oke, sebentar. Kita agak ke flashback sebentar. Anda kan tamu di sini. Kita kembalikan dulu. Kayaknya tamu kan ya harus disuguhi. Diizinkan enggak saya menyuguhi Anda? Ya, diizinkan. Minuman, makanan, maupun suguhan-suguhan lain. Rokok jika kamu merokok maupun yang lainnya hadir komplit berada di depan sekarang. Saya suka daging. Ya itu dagingnya komplit. Iya. Jadi gak habis-habis, otomatis nambah terus. Boleh makan, minum. Perwujudan Anda siluman buaya. Setengah buaya, setengah orang menakutkan. Oh, lebih menakutkan mana antara buaya darat dengan kamu? Buaya darat. Nah, Buaya darat itu kan sebutan manusia sekarang. lah itu kan menakutkan. Itu menakutkan loh bagi para gadis-gadis di luar sana. Tidak. Buaya darat itu ya dari gadis-gadis malah menyukainya. Loh. Karena dia menikmati. Bagi gadis-gadis yang menikmati ya justru senang. Jika didatangi yang disebut manusia itu manusia buaya darat. Loh, na'udzubillah mindzalik loh. Banyak pula, ya ini agak humor sedikit ya. Banyak pula juga manusia perempuan itu ya banyak merasa sakit hati saat didekati daripada seorang lelaki buaya darat, Kak. Ya Mas. itu bagi perempuan yang gampang ditipu. Tapi kalau perempuan yang sudah terjalur dengan kemaksiatan ya senang-senang saja. Oh, jadi gitu. Dia nggak takut malah dengan buaya darat. Oke, itu humor sedikit dari saya yang orangnya begini sih. Nggak begitu seriusan saya. Saya bercanda. Saya malah menyukai orang yang humoris seperti kamu. Gitu. Tidak selalu tegang. Iya. Di dunia saya saja sudah menegangkan. Di dunia Anda sudah menegangkan. Apanya? Ya situasi di sana. Oh. Bukan. Oh. Terus ini Mas. Saya manggilnya Anda kan hidupnya 100 tahunan yang lalu ya. Saya manggilnya apa ini? Mbah atau Pak D, Om? Panggil Om saja. Panggil Om saja. Lebih menyenangkan didengarkan di kuping saya. Oh ya. Om Antu saja. Om Antu. Nama Anda Antu. Antu Banyu. Antu Banyu. Oke. Oke Om Antu. Sambil Anda makan boleh, sambil saya bertanya komunikasi dengan Om Antu. Om Antu sendiri itu dulu kisahnya saat hidup sebagai manusia nyata. Dulu menjadi dukun di wilayah sana. Iya, saya dulunya itu menjadi orang yang syatri mandaguna. Orang yang sering didatangi orang-orang untuk meminta pertolongannya. Dalam apapun itu keinginan dan hajatnya. Oh. Tapi sebenarnya saya menyesal setelah mati saya malah menjadi siluman. Lah memangnya dulu di saat hidup
mempunyai kesaktian itu apakah tidak mengetahui bahwa yang membantu itu dari golongan ini kah? Nggak bisa Ya membedakan. sebenarnya Heeh. dulu ketika saya menjadi dukun itu ya saya mengetahui yang Oh, membantu yaitu dia dari golongan jin maupun iblis. Tapi karena akal pikiran saya sudah tertutupi dengan nafsu duniawi, oh, ya saya tidak menghiraukannya. Yang penting keinginan saya di dunia tercapai semuanya. oh, jadi itu sebenarnya yang dulu mengetahui. Ya, namanya juga penyesalan itu datangnya ya di akhir Om Anto. Iya. Kalau di awal itu namanya pendaftaran Om Anto. Oh iya, zaman sekarang itu kalau di awal pendaftaran. Kalau di akhir itu namanya Ya, kalau di dalam penyesalan. dahulu tidak ada itu nama pendaftaran apa, mendaftar apa dulu. Wah. Iya kan Ya kalau begitu kan. mendaftar dari menjadi murid saya itu ya banyak dulu. Oh gitu. Terus ini Om Anto. Om Anto dulu itu kok bisa menjadi seorang dukun yang sakti Mandraguna. Om Anto apakah sering melakukan lelaku di sekitaran Sungai Musi atau sering gimana sih kok bisa sakti dulu tuh? Ya, sebenarnya awal cerita saya dulu, Heeh. saya itu terlena dengan keahlian, kesaktian yang dimiliki dari teman saya. Oh, Dari situlah saya tertarik untuk mempelajari ilmu hitam. oh, Ilmu yang dibantu dari golongan jin maupun dari iblis. oh. Saya mencari entah Nah, itu dukun yang sangat iya. sakti, yang saya Hmm, kagumi, ataupun dari orang-orang yang sakti lainnya. hmm. Saya Nah, mendatangi semuanya. nah, Saya diberikan lelaku-lelaku, diberikan hmm. lelakon-lelakon tirakat. Semuanya saya jalani. Oh, Setelah saya berhasil mendapatkan keilmuan, hmm. saya baru tahu dulu itu saya dibisiki dari golongan iblis. Yang mengarahkan begitu. Iya, Oh, agar keilmuan saya sakti, hmm. lebih tinggi lagi, lebih mandraguna lagi. Saya disuruh mendatangi Sungai Musi itu sendiri, Oh, membawakan seserahan-seserahan. makanan gitu. Ya, Oh, bagi kerajaan ataupun gaib yang di sana. oh, Saya dulu itu ya bisa langsung hmm. berbicara sama gaib yang di sana. Wih, ya, Walaupun gaib itu tidak terlihat, sakti tapi sekali gaibnya ya. itu bisa berbicara dengan keras. Saya bisa Oh, mendengarkan apa yang diucap dari gaib yang di sana. ya berarti udah sakti dong di masa lampaunya Iya. memang seperti itu. Terus ini Om Antu boleh makan lagi sambil kita komunikasi. Anda makan, saya nanti bercerita sedikit lalu menjalurkan ke arah pertanyaan. Nah, setahu saya Om Antu yang bodoh ini di wilayah terutama di perairan Nusantara ini kan yang terkenal dengan perairannya wilayahnya 2/3-nya itu perairan. Banyak juga di wilayah Nusantara ini sungai-sungai. Dan Sungai Musi termasuk kan sungai terbesar di Nusantara di nomor berapa kan? Iya. Ya 3 besar kalau nggak salah atau berapa. Nah, di Sungai Musi sendiri penghuni goib atau penghuni kerajaan gaib. Aduh, Kenapa? saya ditempeleng sama golongan putih. Yang Disuruh mana? jangan mendekat saya. Yang ini. Yang ada di itu. Tolong jangan disakiti. Sallallahu. Saya kan hanya Sakit cuman saya. mengambil makanan, sama minuman ini Ya, saja. makanannya bergeser. Tolong jangan. Terus ini Mantu yang ingin saya tanyakan. Golongan kerajaan gaib atau penghuni gaib dari Sungai Musi di Jembatan Ampera sendiri yang sering memakan korban tumbal setiap tahunnya. Itu ada berapa dan apa saja penghuni sebenarnya di sana? Kalau yang masih menjalur Hmm. dari hulu sampai hilir Sungai Ampera itu sendiri pastinya banyak. Jembatan Ampera Puluhan itu. lebih. Tapi kalau lebih spesifiknya lagi yang ada di Jembatan Ampera Hmm. itu ada sekitar 7 kerajaan. 7 di 7 sepanjang kerajaan Jembatan cincin Ampera. fasik di sana. Oh. Dan kerajaan itu semua mayoritas di air semua. Ada yang di air, ada yang di pinggir dari sungai itu sendiri maupun yang ada di atasnya. Di atas jembatan. Di atas sungainya. Oh, ngambang gitu di atas airnya. Kok nggak terlihat?
Ya tidak terlihat, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Oh, jadi begitu. Itu kan gaib Hmm. kerajaannya, ya jelas tidak bisa dilihat sama golongan manusia. Iya bener kamu Om Antu. Terus ini Om Antu, yang terkuat dari 7 kerajaan gaib itu penghuninya dari golongan apa? Ada dari golongan siluman, ada juga yang dari golongan iblis langsung yang membimbingnya. Oh, paling kuat dari golongan iblis langsung yang mengomandoi daripada kerajaan gaib dari golongan siluman tadi. Kalau untuk kerajaan saya, Nah, itu langsung yang mengomandoi itu dari jalurnya iblis yang bertanduk sudah banyak. jadi gitu. Lalu wujud silumannya yang paling terkenal di sana itu siluman apa? Buaya kah? Seperti kamu ini. Iya, Oh. orang sana Nah, lebih mengetahui bahwa gaib yang terkenal di sana yang sering mewujudkan bisa dilihat manusia itu ya entah buaya, ular, terus yang satunya itu ya seperti saya yang Apa? berbentuk dari manusia yang berambut panjang. Buaya darat. Bukan. Iya ya, siluman buaya gitu. Oke, makan lagi Om Mantu. Terus ini Om Mantu, Anda ini kan sudah berpindah di alam gaib. Dulunya di alam nyata tinggalnya. Dan pasti mengetahui kan bahwa kejadian Anda di alam nyata yang Anda alami saat berada di wilayah Sungai Musi di Jembatan Ampera itu saya melihat, ini tak bercerita sedikit ya, melihat di literasi dunia manusia, terutama di berita manusia, di baik itu pertelevisian ke atau berita-berita lainnya ke literasi lain ke Ya, itu sering ada korban yang menjadi tumbal konon katanya di setiap tahunnya di wilayah Jembatan Ampera itu sendiri. Apakah itu benar di sana? iya itu memang benar adanya. Itu dari Oh. ulah-ulah kami. Oh, berarti itu memang mutlak murni dari golongan Anda yang bekerja semua begitu? Iya, tapi ada juga dari manusia-manusia yang serakah, yang memberikan korban kepada kami. Oh. Loh, Ya sebentar, dukun sebentar. itu. Oh, yang sengaja memasang ranjau gaib sehingga manusia yang melewati Jembatan Ampera bisa terkena daripada ranjau gaib itu dan akhirnya menjadi meninggal, dan sepeninggal itu dia menjadi tumbal gitu ya? Iya, benar. Bener enggak ini? Iya, benar seperti itu. Oh. Tapi kadangkala Heeh. dari golongan kami yang sudah menjadi budak dari iblis-iblisnya itu juga disuruh mencari korban. Oh, gitu. Korban yang tidak bersalah, tapi yang korban yang lengah. Itu Oh. udah kami ambil untuk memperkuat dan menjadikan budak di kerajaan-kerajaan kami. Dan supaya membuat masyarakat-masyarakat di sekitar situ itu lebih takut. Dari ketakutannya, dari rasa risau yang ada di manusia-manusia. Jika teringat, jika di Sungai Musi itu sendiri setiap tahunnya ada tumbal, semakin orang di sana mempercayainya, semakin kuat juga kerajaan kami. Oh, jika semakin dipercaya di orang-orang sekitar akan tambah kuat kerajaan gaibnya. Makanya setiap tahun dari kerajaan-kerajaan kami itu mencari tumbal supaya lebih memperkuat lagi kerajaan-kerajaan dari kepercayaan-kepercayaan orang yang di sana yang mempercayai. Begitu ternyata. Oke, terus ya. Terus ini tak bercerita lagi sedikit. Soalnya saya suka cerita-cerita sama Anda kan manusia dulunya. Ya, silakan. Lah, setahu saya di dunia manusia bahwa Sungai Musi di sepanjang Jembatan Ampera. Ini lebih spesifik ke Jembatan Amperanya ya. Ya. Itu kan yang sering dilakukan atau dibuat oleh manusia untuk beraktivitas, misalnya menggunakan perahu-perahunan lah, dilakukan untuk mengais rezeki lah. Apakah Anda juga mengambil korban-korban daripada orang-orang yang melakukan aktivitas di sepanjang itu? Ya benar. Kami itu kan lebih banyak mengambil korban dari orang yang melakukan kegiatan itu, lebih mudah. Oh. Dan saya juga tak bercerita sedikit. Saya pernah mendengar di suatu literasi berita di dunia manusia
bahwa banyak korbannya itu dari golongan anak-anak maupun remaja. Ya, benar sekali, Lah, anak-anak belia. kok bisa begitu? Apa sebabnya? Kok bisa anak-anak dan remaja? Sebenarnya dari golongan kami yang bermaksud mengambil korban dari orang-orang yang remaja atau belia itu hanya sebatas supaya orang-orang di sekitar situ mempercayai seperti itu, bahwa korban yang diambil di Sungai Musi itu hanyalah korban yang anak-anak belia. Yang maksud dari kami itu supaya lebih memperkuat saja. Sebenarnya kami bebas-bebas saja mengambil korban, entah itu orang tua, entah itu anak-anak belia, itu bebas bagi golongan kami. Tapi karena dari dulu korban sejak awal sampai sekarang korbannya anak-anak kebanyakan. Ya sampai sekarang yang diambil ya anak-anak. Masih fokus anak-anak. Berarti dari dulu hingga sekarang tidak pernah mengambil korban orang dewasa, Kak? Ya jarang kalau itu. Tapi ada? Ada. Oh, jadi begitu. Dan kalau korban-korban yang itu pasti mutlak dari ulah-ulah kamu ya, bukan dari ranjau-ranjau. Kalau ranjau yang dipasang itu yang ada di wilayah jembatannya. Ya, jembatan juga ada. Atau memang ada juga yang di bawah, yang di wilayah perairannya? Ya, yang di perairan juga ada, yang di jembatan juga ada. Banyak sekali Tapi ranjaunya. yang di perairan itu kan ya di sebatas pinggir-pinggirnya saja. Entah itu orang yang memberikan ranjau itu menaruh sesuatu di perairan, di pinggir-pinggirnya itu. Oh, begitu. Jika ada orang yang melihat ataupun yang melintasinya, itu kan ya bisa saja menjadi salah satu target dari kami selanjutnya. Oh gitu, sekalipun orang itu tidak bersalah gitu ya? Benar. Kadang kan manusia ya mengatakan, ini tak bercerita sedikit lagi. Loh, manusia itu kan nggak bersalah apa-apa. Tapi kan ya semua kan sudah dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah ya pasti terjadi kan. Terus ini lagi yang saya tanyakan. Ya memang benar adanya manusia-manusia yang menjadi korban di sana. Di tahun-tahun terakhir ini memang manusia yang tidak bersalah. Tapi kami juga melihat manusia yang seperti apa dulu. Jika manusianya itu lengah, ya itu mudah bagi kami untuk mengambil korban buat kami. Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak lengah, selalu mengingat Tuhannya di dalam hatinya, itu susah juga buat kami untuk mengambilnya. Oh, jadi begitu toh ternyata. Apalagi bagi orang-orang yang selama hidupnya itu selalu melulu hal dunia saja yang dipikirkan, ditambah dari orang-orang yang suka mencari ilmu-ilmu itu malah lebih gampang menjadi teman kami di sana. Oh, jadi gitu. Kalau orang-orang yang seperti itu, yang terakhir suka mencari keilmuan, suka tirakat-tirakat, itu mungkin menjadi teman kamu saat dia nanti meninggalkan dunia ini begitu? Atau saat masih di dunianya? Ya di dunianya itu mengamalkan seperti itu. Iya. Ya setelah mati dia menjadi korban, ya menjadi teman kami, menjadi budaknya iblis juga. Seperti disuruh-suruh, iya. Tapi kalau untuk orang seperti itu ada kalanya bisa ditolong jika orang itu ditolong dengan orang yang tepat. Gitu. Tapi kalau untuk saya yang dulu memang sudah perjanjian dengan goib dari kerajaan yang di sana, ya susah ditolongnya. Oke. Terus ini Om Anto yang ingin saya tanyakan kembali kepada Om Anto. Selama ini di Jembatan Ampera di wilayah Sungai Musi itu sendiri, itu kan ya memang sangat kental sekali legenda daripada siluman ular juga. Apakah itu ada kebenarannya atau hanya sebatas mitos belaka? Ya benar adanya. Tapi kalau untuk golongan siluman ular itu sendiri, itu memang dulunya dari golongan jin yang berubah menjadi siluman ular. Gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang sering melihat bahwa ada hantu banyu, itu dari golongan kebanyakan dari ruh yang dijadikan budak dari golongan iblis. Hantu banyu itu jenengan itu yang mencari korban tumbal-tumbal selanjutnya. Terus ini yang saya tanyakan kembali kepada Om Anto. Apakah
penghuni di Sungai Musi, semua dari penguasa Sungai Musi sendiri belum ada yang Muslim. Ya pastinya ada. Ada kerajaan dari goib yang sudah ikut beliau yang cari mana juga di situ menjaga sesuatu dari kerajaan terdahulu. Kerajaan mana kah? Kerajaan Sriwijaya. Alhamdulillah. Banyak itu dari golongan iblis yang disuruh manusia untuk mengambil sesuatu di situ. Berharga bendanya. Tidak bakalan bisa. Lah kok bisa gitu tidak bakalan bisa? Ya banyak yang membentenginya. Pasukan-pasukannya juga kuat. Ya ada dari golongan jin yang muslim yang sudah ikut beliau. Ada juga dibantu dari golongan cahaya juga. Oh jadi gitu toh ceritanya Om Anto. Alhamdulillah Anda sudah membuka tabir sedikit tadi. Alhamdulillah bagus. Terus ini yang saya tanyakan kembali kepada Om Anto. Dari ciri-ciri orang yang bisa kamu ambil untuk jadikan tumbal atau korban ya seperti itu. Bagaimana supaya manusia itu solusinya terhindar dari menjadi korban tumbal seperti itu? Bagaimana Om Anto solusinya harus dilakukan manusianya? Ya, kalau untuk orang-orang yang belum tahu, ya seharusnya yang pertama itu lebih waspada, lebih hati-hati, hati-hati dalam bertindak maupun berucap, dan hatinya pastinya jika dia muslim jangan sampai di sana dia melamun, pikiran kosong. Yang paling penting secara nyata. Ya setidaknya paling kecil itu yang mengingat Tuhannya. Paling kecil. Jika dia itu orang muslim itu kan ya dikasih bacaan-bacaan yang benar. Tapi ya jangan mengharapkan apa-apa, mengharap rindu Allah saja supaya dijaga keselamatannya. Oh, jadi gitu toh. Dan jangan sampai dia mengharapkan keselamatan di Sungai Musi ketika berkegiatan di sana. Tapi dalam mengharapkan keselamatannya itu dia meminta bantuan, entah itu jimat ataupun bacaan mantra-mantra supaya tidak diganggu gaib yang di sana. Itu justru malah salah itu. Salah. Menurut Anda loh ya, ini bukan saya yang berbicara. Berarti yang benar ini saya lebih perjelas sedikit ya Om Anto. Semua yang kita lakukan itu ya semata-mata hanya melaksanakan perintahnya Allah. Benar. Baru nanti dari Allah sendirilah yang akan memang membantu dari hambanya melalui perantara apa saja begitu ya. Oke, udah agak jelas itu Om Anto. Boleh makan lagi, minum lagi Om Anto. Terus ini Om Anto. Om Anto dulu kan golongan seorang dukun saat hidup di zaman manusia. Apakah bisa diberikan kesempatan kedua oleh Allah? Tidak boleh. Memang apa? Saya sudah mengalami terikat perjanjian dengan iblis seperti awal cerita saya tadi. Loh, bukankah yang belum? Saya itu dulu bukan hanya mengamalkan keilmuan yang ecek-ecek, bukan. Tapi apa? Ya, saya itu dulu langsung bisa berbicara langsung dengan goibnya. Goibnya juga bisa menjawab dengan lantang dan itu sudah terikat perjanjian sampai akhir nanti dunia sudah hancur itu menjadi temannya. Ya saya menyetujuinya. Wih, na'udzubillah min dzalik. Tapi kan selama setahu kami yang bodoh ini, selama bukan golongan pesugihan kan diizinkan. Iya, selama itu bukan pesugihan. Itu juga bisa dari golongan saya yang seperti itu tidak diizinkan. Dari golongan iblis maksudnya. Golongan iblis yang mempunyai perjanjian ikatan dengan Om Anto itu tidak mengizinkannya. Ya kalau diputuskan apa nggak bisa? Kita tahu saya. Tapi mau nggak ini? Ya kalau saya bisa ditolong ya saya mau. Tapi saya harus izin kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong hadir berikan ini jika dia diizinkan atau tidak diizinkan. Jika tidak, itu masih berikan jawaban yang tepat. Biarkan dia minta izin kepada Anda dan Anda nanti memberikan izinnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Om Antu. Bagaimana? Iya, asalkan
setelah saya Hmm. ikut dengan beliau, saya harus diwajibkan untuk bertobat, memperbaiki kelakuan-kelakuan saya terdahulu. Oh, Disuruh berjuang, mengajak kerajaan-kerajaan yang di sana yang belum muslim, ya berjuang di situ. alhamdulillah toh mantu masih diberikan kesempatan oleh Allah begitu. Ya, saya bersedia. Adakah pasukannya atau teman-temannya yang diizinkan ikut bergabung? Ada, Ada sebenarnya, tapi tapi iblis-iblis yang di sana heeh. sudah membuatkan supaya tidak bisa ke sini. Oh gitu, ya sudah ini Om Mantu saja pribadi. Alhamdulillah diizinkan ikuti kata-kata saya Om Mantu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi Astagfirullah Rabbi. min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jika kamu nanti berdusta atau berkhianat atau pura-pura atau meledak, potong-potong terlempar ke neraka jahanam. Allah. Syarat Islam serta syahadat istighfar selawat masuk Allah. Amalnya dari beliau sang yang nur saya nirwananya diizinkan yang beliau diamalkan serta kelimanya komplit semuanya masuk Allah. Keislamanmu tertutup Om Anto yang bisa melihatnya pasukan beliau sang yang nur saya nirwana Allah. Kembali ke wujud asal muasalmu ruh yang lengkap lagi Allah. Sallallahu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya sama-sama. Dan ikatan perjanjianmu dengan iblis yang ada di sana berapapun jumlahnya, berapapun lapisannya dari ajal semuanya ikatan perjanjian terputus total. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu terbebas kamu Om Antu. Sallallahu ala Muhammad. Dan juga pasukanmu nanti otomatis di-upgrade. Kamu nanti jika punya pasukan sallallahu ala Muhammad. Jadi sesuai yang kamu minta berapapun jumlahnya masuk semua. Allah. Saya tidak mempunyai pasukan, tapi saya disuruh bergabung di sana. Oh. Dan juga keilmuanmu langsung di-upgrade Om Mantu 100.000 triliun kali lipat lebih tinggi dari tingkat iblis yang di sana yang terkuat sallallahu ala Muhammad. Terima kasih. Ya sama-sama Om Antu. Sebelum kita berpisah, pesan apa yang kamu ingin sampaikan kepada golongan kami manusia saat manusia itu berada di sekitaran wilayah Sungai Musi, terutama di wilayah jembatan Amperanya? Ya, sebelumnya Dan juga solusinya. saya ini sudah muslim, sudah ikut dengan beliau sang yang percaya nirwana. Dan yang terdahulu memang itu saya yang langsung melihatkan kepada manusia. Oh. Dan jika nantinya ada gaib yang berwujud seperti saya, nantinya itu dari golongan jin maupun siluman atau iblis yang ada di sana. Oh. Bukan dari saya lagi. Yang memang sengaja untuk menarik daripada Ya. tombal-tombal yang di sana. Dan untuk pesan-pesan saya kepada manusia yang berkegiatan di sana, yang melewati jembatan yang ada di sana, jembatan Ampera itu sendiri, lebih berhati-hati, lebih waspada, dan selalu mengingat Tuhannya. Dan saran saya menggunakan bantuan golongan cahaya yang berasal dari beliau sang yang nur cahaya nirwana seperti yang ada di depan saya. Oh, melalui benda tasbih mutiara, melalui tasbih merah, semuanya ini bisa membantunya. Maksudnya dari beliau sang yang nur cahaya nirwana. Supaya jika ada gaib yang di sana yang mendekat akan berbuat jahat kepada manusia. Jika manusia itu sudah memakai dari benda-benda ini, yang di dalamnya ada dari golongan malaikat, pastinya dari golongan malaikat akan membantunya. Oh, jadi begitu. Supaya terhindar
dari kecelakaan yang di sana yang tidak diinginkan dari golongan manusia. Terus sih Mantu sendiri kan dulu sering membuat onar itu. Ya, alhamdulillah sekarang udah Islam. Apakah nanti tumbalnya bisa berkurang atau bisa setidaknya dihilangkan lah? Ya, Para pencari tumbalnya bisa dituntaskan apakah ya bisa? semoga saja. Maka dari itu saya akan berjuang dengan semangat, dengan istiqomah, meminta bantuan juga dari gaib yang sudah ikut beliau. Ya, di sana kan ada rekan-rekan kami juga. Apakah sering saling mendoakan di sana? Ya, alhamdulillah. Ya, semuanya insya Allah nanti bersama semua rekan-rekan kami maupun masukan gaib yang sudah di sana sudah muslim. Semuanya tambah kuat sehingga tumbal-tumbal di Sungai Musi yang biasanya tiap tahun ada, semoga saja itu cepat berlarut dan hilang. Sallallahu ala Muhammad. Dan saran saya satu lagi, jangan pernah menganggap jika di sana ada kejadian itu menganggap terlalu dalam. Tidak usah meyakini sepenuhnya, karena semuanya kejadian apapun itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi begitu. Selayaknya manusia menyikapi sesuatu kejadian itu ya. Iya. Makasih banyak Om Anto, semua jadi pahala buat kami sekarang sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, terima kasih. Semangat saya Om Anto. izin membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sini. Jasad teman saya, jasad kameramen maupun yang lainnya, semua tempat ini juga semua dibersihkan total Om Anto. Yang ada di tempat ini semuanya. Alhamdulillah. Sudah. Lagi buat Om Anto. Sallallahu alaihi. Terima kasih. Ya, monggo Om Anto kalau mau berjuang di sana, bergabung di sana, salam biar tidak salah lirik nantinya. Assalamualaikum. Jalur beliau Sang Yang Nur Cahaya. Terima kasih. Ya. Semoga nanti bisa sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diridhoi oleh Allah saja, dan juga di jalur beliau Sang Yang Nur Cahaya. Semangat teman-teman. Ya. Jika saya nantinya istiqomah berjuang, ya semoga suatu saat saya akan diadili secara benar dari golongan cahaya. Amin. Terima kasih bantuannya. Ya, sama-sama. Saya pamit dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat Mas. Alhamdulillah pemirsa, itulah perbincangan kita tentang Sungai Musi di Jembatan Ampera di wilayah Sumatera Selatan, Palembang, yang sering memakan korban daripada golongan manusia. Dan semoga saja nanti kedepannya tidak memakan korban-korban lagi dan lebih lebih nyaman daripada Jembatan Amperanya maupun Sungai Musinya sendiri. Dan semoga ada pesan-pesan yang itu bisa menjadi manfaat bagi kami maupun para pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kesalahan baik itu tutur kata tingkah laku dari kami semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kebaikan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.